teman-teman, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita masih bahas tentang MailMed ya. Kalau video sebelumnya saya sudah bahas MailMed manfaatnya untuk membuat surat massal. Kali ini masih MailMed, tetapi kita gunakan untuk membuat amplop secara massal. MailMed manfaatnya banyak sekali. Ingat ya, tidak hanya surat, tapi juga bisa amplop, kemudian bisa sertifikat, bisa juga kartu panitia misalkan yang banyak, atau apapun, banyak sekali. Yang penting ketika kita kreatif, MailMed manfaatnya banyak sekali. Nah teman-teman, sekarang kita mau buat amplop secara massal. Contohnya seperti ini nih. Oke, bagaimana cara membuat amplop secara massal? Yang pertama, siapkan data yang akan diundang dalam bentuk Excel. Lengkap ya teman-teman. Yang kedua adalah buat format amplopnya di dalam Word. Kalau teman-teman amplopnya sudah ada kopnya, ya sudah kita nggak usah bikin. Tetapi kalau belum, sekaligus kita bisa bikin kopnya. Tentu harus kreatif. Caranya langsung klik My Link. Setelah diklik My Link, kemudian pilih Start Mail Mode. Lalu pilih Envelope. Di dalam envelope option ini ada beberapa pilihan, ada size-nya. Saya pilih size 10 ya. Kemudian oke. Ini amplopnya besarnya sekian, ini bentuknya sekian. Berarti ini amplopnya sudah ada. Kalau sudah punya kop amplop kita nggak perlu buat lagi, tetapi kalau kita belum punya maka kita bisa buat juga di sini. Misalnya kita kasih logo. Nah, logonya karena ini latihan, saya akan pilih logo di sini ya. Saya ambil di clip art saja. Misalkan saya pilih logo ini. Supaya bisa digeser, ini nggak bisa digeser, tapi supaya bisa digeser caranya klik kanan, lalu pilih tag wrapping, pilih lagi in front of tag. Nah, ini supaya bisa digeser, diperbesar atau diperkecil. Kemudian untuk nama perusahaannya, saya akan pilih pakai WhatsApp ya, jadi insert, lalu pilih ini WhatsApp, pilih huruf bebas, kemudian ketik nama perusahaannya, misalnya nih, PT Megadisu, misal ya. Teman-teman bisa memilih nama sendiri sesuai dengan nama perusahaannya. Nah, ini juga begitu, supaya bisa digeser, klik kanan, pilih format WhatsApp, lalu pilih layout, pilih lagi in front of tag. Lalu oke. Nah, ini sekarang udah bisa digeser ya, digeser ke kiri atau ke kanan. Disesuaikan tempatnya. Ya, ini misalkan ini nama perusahaannya, kemudian di bawahnya akan saya beri alamat. Saya pakai insert, shape, lalu pilih text box. Kita buat di sini di bawahnya. Misalnya Jalan Rafflesia 36 Yogyakarta, boleh dikasih kode pos 05571. Kemudian biasanya nomor telepon, karena ini di Jogja 0274. Kemudian misalkan 496. Boleh juga dikasih mobile, nomor handphone. Karena biasanya orang lebih senang menghubungi ke handphone ya. 081944040202. Nah, ini nomor HP saya ya. Oke, sekarang
Kita perbesar hurufnya, kita pertajam, lalu kita paskan agak ke kiri sedikit biar lurus dengan nama perusahaannya. Saya hilangkan outline-nya dengan cara di format, pilih shape outline-nya, kita pilih yang no outline supaya tidak ada garisnya. Nah, sekarang sudah selesai ya. Jadi kita sesuaikan kodenya supaya serasi saja. Kita kembangkan di sini. Nah, ini kop amplopnya sudah selesai. Yang ketiga yaitu mengkoneksikan data dari Excel ke dalam format amplop di dalam Word. Mengkoneksikan data dari Excel ke dalam Word, caranya ini sudah ada tempat tulisan kepadanya. Kita ketik dulu kepada, ketik 2 bawahnya YTH. Nah, sekarang bagaimana cara mengkoneksikan data dari Excel ke Word? Kita pilih di sini mailing lagi, kemudian select recipient, lalu pilih use exciting list. Lalu kita mencari data, ya. Kita mencari data kita di mana? Data di Excel ya, nama-nama yang akan kita undang. Nah, ini datanya sudah ketemu, data undangan. Kita klik data di Excel. Kita klik, akan muncul seperti ini ya. Kita pilih sheet-nya di mana sesuai dengan sheet dari data yang akan kita undang. Kalau sudah, kita oke. Nah, ini sudah terkoneksi ya, sudah terkoneksi. Yang keempat, mulai insert merge file, mulai memasukkan data-data di dalam Excel tadi ke dalam Word dalam bentuk format. Kita insert data dari Excel dalam Word, caranya kita masukkan, kita letakkan pointer di belakang YTH sini, lalu insert merge file, kita klik nama, lalu enter, kemudian kita klik lagi jabatan, spasi, kita letakkan di sebelah kanannya nama perusahaannya, kemudian enter, alamatnya, enter lagi, kemudian kota. Nah, berarti sekarang data sudah insert data ya, nama-nama. Kita geser aja ini kalau merasa kurang ke kanan atau kurang ke kiri. Nah, kita geser biar pas. Nah, sudah selesai. Yang kelima, kalau teman-teman pengen melihat hasilnya, tinggal klik preview result. Semuanya sudah akan terlihat. Dan ini sekaligus buat ngecek ya, apakah datanya benar. Kita bisa klik preview result. Nah, perhatikan namanya sudah berubah. Nah, sekarang kalau kita pengen lihat, ini data nomor 1, data di rekod 1 atau nomor 1. Di sini angkanya 1 ya, kita klik ke kanan. Nah, rekod 2, selanjutnya 3, 4, dan seterusnya. Kita bisa lihat nih nama-namanya ya. Nah, sekaligus ini untuk ngecek apakah nama-namanya sudah benar. Nah, jadi sudah selesai sekarang ya. Yang keenam, siap ngeprint amplop secara massal. Mudah dan cepat. Oke, kita praktek. Kita akan print amplop secara massal. Nah, caranya bagaimana? Caranya gini. Finish and merge, ini klik, kemudian pilih print dokumen. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Kalau mau di print semua berarti langsung oke, karena ini sudah ada dalam posisi all. Tetapi kalau kita mau ngeprint nomor sekian sampai sekian, tinggal kita tulis saja di sini. Misalkan rekod 1 sampai 10. Berarti nanti undangan nomor 1 sampai 10 lalu oke ya. Nanti 1 sampai 10 interprint. Atau kita ganti lagi, misalkan sudah ngeprint 10, nyoba dulu.
kita lanjutkan ngeprint 11 sampai dengan 20 misalkan. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi gampang cara ngeprintnya, bisa juga langsung all. Tapi jangan lupa amplopnya sudah disiapkan di printernya supaya nanti tidak ada gangguan. Jadi semua sudah berjalan dengan baik. Nah, teman-teman ternyata gampang ya. Membuat amplop dengan Mailmat adalah dengan cara yang cepat dan mudah. Membuat amplop secara massal dengan Mailmat sangat mudah dan cepat. Teman-teman, begitu tadi membuat amplop secara massal dengan mudah dan cepat. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mencoba berkali-kali supaya makin lama makin mahir ya. Semoga bermanfaat. Salam semangat, sukses selalu.